Rasulullah menasihatkan Mu'adz bin Jabal di saat dikirim menjadi gubernur di Yaman saat itu. Saat Mu'adz bin Jabal mau berangkat untuk jadi pejabat gubernur Yaman, Mu'adz bin Jabal memohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan aku. Apa dia Rasulullah? Lisanak, lidahmu. Lidahmu. Mau berangkat jadi pemimpin, disuruh jaga lidah. Artinya, hal yang terpenting adalah lidah. Apalagi jadi pemimpin, kan bukan pekerja di sawah. Pasti kerjanya perintah, komunikasi. Maka lidah itu paling penting. Sampai Mu'adz bin Jabal mengulangi minta wasiat. Saya mau kerja jadi gubernur di sana, kok suruh jaga lidah? Oh sini Rasulullah, wasiatkan lidahmu, lisanat. Saat yang ketiga kali Rasulullah menyambung, aksaru ahlina min hasaidi alsinatihim. Banyak penghuni neraka hasil dosa lidahnya. Banyak dosa. Banyak jenis dosa lidah komunikasi. Komunikasi itu baik dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mengatakan, nanti persentase penghuni neraka banyak hasil dosa komunikasi lidah. Maka perlu belajar. Maka ilmu pergahabannya, kita tengok pergahaban saja bahasa Inggeris. Ya kaya bahasa Inggeris je, bahasa je, Arab je, Lumpur je, kenyat. Ilmu pergahaban, ilmu perbaikan tata kelola lidah dan komunikasi yang baik, yang dalam kategori akhlak. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, la tumari akhaka wa la tumazihuhu wa la ta'idhu mu'idan fatukhlifuhu. Ini antara lain hadis yang berkaitan dengan komunikasi. Itu antara lain yang bagian kecil. La tumari akhaka, jangan kamu mengkritik saudaramu. Wala tumazihuhu, jangan kamu candain dia. Wala ta'idhu mu'idan fatukhlifuhu, jangan kamu berjanji dengan saudaramu kemudian kamu tidak tepati. Artinya di situ ada larangan tentang kritikan, ada larangan tentang canda, ada larangan tentang berjanji yang tidak ditepati. Sementara ada hadis Rasulullah juga bercanda. Akhirnya kita harus tahu mana kritik yang tidak boleh, mana canda yang tidak boleh, mana canda yang boleh, mana kritik yang boleh. Mana janji yang boleh, mana yang janji yang tidak boleh. Itu harus ada ilmu, sehingga jangan berdosa hanya dengan gerakan lidah atau komunikasi. Lidah yang memang hanya dulu, tetapi ngelidahnya tetap masuk surga. Bisa masuk surga gara-gara lidah. Ngomong yang baik-baik, menyenangkan orang lain, ikhlas karena Allah, sudah jadi pahala. Idkhal surur. Ngomong yang sakit-sakit, menyakiti orang lain, sudah jadi dosa. Dan modal yang paling gampang kubur dosa dan kubur pahala yang ke lidah.
karena subuh nape ablo igo nape sewa. Ana habis pulsa lagi. Lebih pakai pulsa. Pulom tanya yang kuat-kuat merapa. Hai tak iya. Hai iya. Sehingga sirah ulama sufi Daud Ta'i dan murid daripada Abu Hanifah. Daud Ta'i bak jaga lidah kan? Jaga lidah. Getegur li Abu Hanifah, gejate bak jaga lidah menyendiri tu ya. Pokoknya gekoh hubungan isolasi diri, sering menyendiri. Berarti orang Abu Hanifah tanya pada Daud Ta'i, "Wahai Daud Ta'i, kenapa kamu selalu menyendiri? Kenapa enggak hadir majelis taklim, majelis ilmu? Kenapa kamu tidak nampak di majelis ilmu saya?" Apa kata Daud Ta'i? "Saya tidak sanggup tahan tidak berbicara yang kadang-kadang bisa menyombongkan diri dan kadang-kadang menyakiti orang lain. Ketimbang saya terjebak dalam berbicara yang berdosa, lebih baik saya menyendiri." Apa kata Abu Hanifah? "Kamu datang saja, dengar dan diam. Jangan ngomong-ngomong. Datang, duduk, dengar ilmu, diam. Jangan ngomong-ngomong." Akhirnya dia datang. Waktu datang, akhirnya apa komentar Daud Ta'i? "Hal yang paling berat, saya diam." Kenapa? Daud Ta'i itu punya ilmu, punya kecerdasan, bisa mendengar orang yang salah ngomong, enggak tahan. Ada yang salah ngomong, enggak tahan, enggak dikritik. Ada orang yang nampak bodoh, enggak tahan. Mau kasih tahu, ajarin. Kalau ada yang mengatakan yang salah, maunya jangan orang lain yang membenarkan, keinginan diri sendiri yang membenarkan itu, memperbaikinya. Ada kata-kata, ucapan di saat itu ingin menyombongkan diri, sudah berdosa. Memang memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, tetapi ada dosa di situ, kita bisa sombong. Tengok tak berhabar ke kau, rencana tak beli lebih ke kau, padahal kan tak nak pelemah cara ngerawat kau. Tak dosa. Itu patah bumbu katuri rau aku, pergi rau aku bahai. Hana carang kabeh ka saya kapikir lung carang kabeh deh. Iya wajan bangai juga deh. Dakwah memperbaiki orang lain. Yang penting sudah kita katakan orang lain itu tidak baik. Yang penting orang lain menganggap kita baik. Orang lain itu tidak baik, tak apa-apa. Maka acara-acara yang lagi sebagai acara lagi kiban acara berkelama bereng kok gak berapa mayron ni kiban itu kira aku kata je hebat pendakwah hebat hayu berapa hayu mayron biasa ubah apa habas mayang mayron itu biasa aja nanti ya gitu aja mampu faedah mah. Maka berhasil sebuah acara bukan sampai di mana meriahnya sebuah acara, sampai di mana hidup sebuah acara, tapi sampai di mana baiknya peserta acara setelah itu. Dia dah pegang baik etika berbicara, roh mandum bedah bangkit, ingin buat majlis taklim, hanya ingin mengkaji tentang etika komunikasi dalam Islam. Bagaimana komunikasi itu berpahala dan jangan berdosa. Kapan saatnya kita diam? Kapan saatnya kita berbicara?
Kalau memang tidak tahu etika berbicara, ada hal cara yang paling gampang untuk tidak berdosa, untuk menyelamatkan diri. Ikuti arahan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak katakan yang baik atau diam. Kalau tidak tahu yang baik, langkah yang paling tepat diam. Itu kalau diam nggak butuh ilmu banyak-banyak. Diam je mentah. Diam aja. Kalau mau yang baik-baik, kalau mau berzikir, ucapkan la ilaha illallah, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Mau berzikir, berzikir. Mau katakan yang baik-baik untuk orang, untuk menyenangkan orang lain, silakan. Kalau tidak tahu apa ini baik atau tidak baik, ya diam aja. Selesai. Tidak tahu etika berbicara, ya belajar diam. Karena hal yang paling sulit adalah diam. Orang sanggup tidak makan satu hari, sanggup tidak minum satu hari semalam, tapi tidak sanggup tidak ngomong. Pulau kai glik-glik di kai pegah abahnya, hana terjawab yang takik ulai. Han tengok tu tak, pulau tak dengar tu je keng kekal. Nyanyo hana tak bedah tak tu meja jawab, hana tengok tu tak. Sulit sekali dia, berbahaya sekali. Cerai kau perumuh, hancur rumah tangga, putus saudara, dengan parang, dengan tutup. Anak pun kalau tak, saya kata kau putus. Anak, bang tutup saya berapa dia? Kau sakit tiku, kengkel, kuda ambil. Hanya kata-kata. Itu kan baru bicara moral tentang komunikasi yang dalam Islam. Lain lagi dengan hal-hal yang lain yang berkaitan bagaimana memperbaikinya. Kadang-kadang waktu kita pegah haba, hanata saja tanyok terjadi provokasi atau kekenamimah, terjadi permusuhan tanpa sengaja. Orang kuat pegah haba, bagi pegah haba ganyan gop dengan got-got kai mau pakai.